Akhirnya, Samsung hadirkan Galaxy Watch 7 dengan peningkatan yang menurut kami cukup signifikan dibandingkan pendahulunya. Performa lebih kencang berkat prosesor 5 core barunya. Biosensor baru yang lebih akurat pakai 13 LED. Dual frekuensi GPS untuk akurasi terbaik. Sudah pakai AI untuk memberitahu mengenai kebugaran badan kita dan juga untuk jawab pesan. Dan ada beragam peningkatan lainnya. Ya, kami sudah menguji smartwatch ini selama 2 minggu lebih. Bahkan hingga diuji untuk renang ya, bareng bersama salah satu pelatih nasional Indonesia. Ya, Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan desain yang khas Samsung, bukan berbentuk kotak, bukan desain yang ekstra besar. Desainnya cukup low profile. Ini yang kami suka nih ya, karena sekilas smartwatch ini bisa dikira bukan smartwatch. Paket penjualnya sederhana aja. Di sini ada unit watch 7 lengkap dengan sport band dengan fast wireless charger ya, yang ada kabel dan ujungnya itu adalah konektor USB Type-C. Perhatikan bahasa desain warna orange dan biru yang ada pada strap untuk Watch 7 ini. Ini terlihat di bodi smartwatch dan juga ada di TWS terbaru dari Samsung ya. Tentu saja strap ini mudah dilepas pasang karena mekanisme barunya. Dan karena dia menggunakan ukuran lebar 20 mili, otomatis strap ini akan mudah untuk dicari penggantinya. Bahkan versi third party-nya tentunya akan banyak sekali. Oh ya, strap sport bawaan Watch 7 ini punya desain tadi itu quick release namanya ya, yang membuat kita mudah membuka pasangnya. Nanti akan ada juga opsi warna strap yang lain dan ada juga strap yang fabric dan ada tipe yang athleisure juga. Watch 7 sendiri terdiri dalam 2 pilihan ukuran, ada yang 40 mm dan ada yang 44 mm. Yang 40 mm itu pakai strap pendek ya, yang SM itu, sementara yang 44 itu pakai strap panjang, yang ML seperti yang saya pakai ini ya. Perbedaan varian 40 dan 44 mm ini ada di dimensi bodi tentunya, layar ya, oke pasti, lalu baterai dan ukuran strap bawaan. Ya tentu saja dimensi keduanya pasti berbeda ya, namanya juga udah dimensi lingkarnya aja udah beda ya. Ini ukurannya ya, perbedaan antara kedua ini ya. Lalu kalau untuk baterai, yang 40 mili itu baterainya 300 mAh, sementara yang 44 baterai lebih besar di 425 mAh. Ini membuatnya jadi sama dengan Galaxy Watch 6 dan Watch Classic terdahulu. Untuk warna, kedua varian ukuran ini tersedia dalam warna green dengan bodi jam berwarna gelap. Tapi untuk opsi warna terangnya ini agak beda nih. Yang 40 mili itu namanya warnanya adalah cream, sementara untuk yang 44 itu warnanya silver. Selebihnya spesifikasi kedua ukuran ini adalah sama aja sebetulnya. Kacanya udah pakai sapphire crystal, jelas lebih kuat daripada Corning Gorilla Glass ya. Layarnya Super AMOLED dengan 16 juta warna, bodinya pakai armor aluminium ya. Sertifikasi ketangguhannya sudah ada IP68, ada military standard 810H dan 5 ATM atau 5 atmosfer juga. IP68 ini artinya kedap debu dan bisa bertahan dalam air 1,5 meter selama 30 menit. Kalau yang 5 ATM ini artinya bisa dipakai dalam air sampai kedalaman 50 meter selama 10 menit. Ini membuatnya bisa diajak beraktivitas berenang ya di dalam kolam renang. Kemudian untuk prosesor barunya sudah pakai yang 5 core dengan fabrikasi 3 nanometer. Untuk RAM ini udah 2 GB. Tentunya ini membuat pengoperasian Watch 7 jadi sangat smooth ya. Jadi kencang, lancar. Storage internalnya juga meningkat di 32 GB, jauh lebih besar ketimbang yang Watch 6 terdahulu. Untuk konektivitas keduanya punya Wi-Fi dual band dan Bluetooth versi 5.3 ya. Yang datang ke Indonesia tidak ada yang pakai 4G LTE. Untuk NFC tentunya bisa dan bisa untuk pembayaran juga kalau di setting ya. Nah untuk GPS dia sudah dual band. Daya tahan baterai dijanjikan juga sama nih sebetulnya ya. Janjinya adalah 30 jam kalau pakai always on display ya, dan 40 jam kalau always on display-nya dimatikan. OS udah pakai Google Wear OS powered by Samsung. Jadi kalau mau nambah watch face misalnya ya, pilihannya memang banyak di dalam aplikasi Galaxy Wearable. Tapi karena ini Wear OS, jadi opsinya di Play Store akan lebih banyak lagi. Nah bicara soal Play Store, pilihan aplikasi tentu jadi beragam sekali ya. Ini membuatnya jadi sangat beda dengan smartwatch yang biasa lah. Kalau ini kan kita bilang smartwatch sejati gitu ya, smartwatch beneran. Kita bisa buka Play Store dari smartwatch atau juga bisa dari smartphone kita. Aplikasi yang tersedia secara bawaan aja itu juga udah punya fitur yang canggih. Contohnya nih ya, voice recorder. Nah kita bisa ngerekam percakapan langsung dari Watch 7 ini ya, nggak usah pakai HP lagi. Aplikasi Google Maps misalnya, ini bahkan bisa kita trigger untuk start dari Watch 7 ini. Kita bisa menentukan tujuan dan bahkan bisa langsung lihat petanya di smartwatch. Kemudian kalau pakai Spotify, kita bisa download lagunya ke Watch 7. Lah, dengernya pakai apa? Ya kita bisa pairing TWS kita ke Watch 7.
kan smartwatch sejati. Ini hanya sebagian kecil contoh kelebihan sebuah smartwatch sejati yang benar-benar punya fungsi dan fitur yang beragam banget. Perhatikan bahwa Galaxy Watch ini menggunakan Wear OS, jadi kompatibilitasnya adalah ke smartphone Android saja. Tentunya kalau dipasangkan dengan Samsung, apalagi yang kelas atas, akan ada sedikit keuntungan lebih di sana-sini ya. Terutama kalau dipadukan dengan Fold 6 dan Flip 6 terbaru yang punya fungsi AI lebih lengkap. Oh ya, di sini kami nggak bahas soal pairing lagi ya. Udah sering dibahas lah kalau soal pairing. Nah, di sini sangat terasa bahwa prosesor baru dari Watch 7 ini emang lebih kencang. Pengoperasian terasa mulus, lancar, bahkan sejak awal jam ini dihidupkan. Swipe kanan kiri atas bawah semuanya lancar, nggak pakai tersedak-sedak ya. Oke, kami juga nggak akan banyak bahas soal menunya Watch 7 ya, karena pada dasarnya mirip-mirip aja sama pendahulunya. Nah, dalam penggunaan yang jelas pastikan bahwa smartphone kita itu udah login akun Samsung juga kalau pakai smartphone Samsung tentunya ya. Jadi nanti di sini kita juga akan login dengan akun yang sama, dan nantinya di Samsung Wear dan Samsung Health itu juga pakai akun yang sama. Karena ini akan membuat ekosistem Samsungnya bekerja dengan seamless di sini. Oh ya, sebelum kalian mulai make, selalu perhatikan dan diingat bahwa harus cek di bagian notifikasi. Aplikasi apa saja yang akan diizinkan memberikan notifikasi ke jam kita. Karena pernah terjadi nih ya, WhatsApp nggak dicentang di sini. Akibatnya usernya posting bahwa wah, smartwatchnya Samsung nggak kompatibel dengan WhatsApp. Padahal lupa ngecentang di bagian notifikasi. Jadi jangan lupa ya, untuk on off notifikasinya itu semuanya dihidupkan sesuai dengan preferensi pribadi kalian tentunya. Untuk messaging seperti biasa kita bisa baca SMS dan WhatsApp, itu bisa banget. Untuk menjawab, Watch 7 ini bisa memberikan saran jawaban dengan AI. Sayangnya ini baru bisa bahasa Inggris. Semoga nantinya ada peningkatan ya, seperti AI-nya di S24 yang dulu kan awalnya belum bisa bahasa Indonesia. Sekarang udah bisa. Selain itu kita juga bisa pakai jawaban model quick reply yang sudah dibuat daftarnya. Kalau perlu nih, kita bisa menyimpan jawaban khas kita sendiri. Misalnya kita mau namain nih, oke bre gitu misalnya, bisa. Tentunya kalau mau ngetik jawaban bisa juga langsung dari smartwatch ini. Meski sebenarnya kalau sudah begini sih lebih nyaman untuk jawab langsung dari smartphone sebetulnya. Tapi bisa. Menerima telepon pun kita bisa dengan mudah melakukannya selama Watch 7 ini terhubung ke smartphone kita. Kita bahkan bisa ngangkat dan berbicara langsung hanya pakai Watch 7 tanpa ngangkat telepon kita. Jadi inilah dia suara dari Watch 7. Dari kalau saya nelfon ini begini suaranya. Suaranya oke ya, lumayan. Jadi kalau misalnya nelfon bisa langsung dari jam tangan saja, tapi loudspeaker saja. Nah, ini bisa dilakukan kalau smartwatch kita terhubung via Bluetooth ke smartphone, atau bisa via internet juga bisa ya, terhubung ke smartphone via internet melalui WiFi. Bisa. Jadi kita bisa aja jalan-jalan di sekitar rumah atau kantor yang tercover oleh WiFi tanpa bawa HP. Misalnya HP-nya lagi di charge gitu ya. Bisa. Semua pesan dan telepon akan tetap nyampe di Watch 7 ini. Pastikan aja bahwa HP kita yang terhubung ke sini itu ya terhubung ke internet juga ya. Jadi misalnya kalau lagi di charge ya nyambung lah ke WiFi atau ke internet gitu. Sekarang kita bicara soal gesture. Hal yang baru pada Watch 7 ini adalah penambahan gesture. Ada 3 sih yang kami rasa berguna dalam penggunaan sehari-hari. Yang pertama adalah double pinch. Ya, kami tahu ini mirip seperti fitur tetangganya ya. Tapi pikirin deh ya, mending punya juga atau nggak punya sama sekali? Kami sih pilih punya juga, realistis aja. Ini bisa untuk jawab panggilan, menutup alarm ya, mengambil foto dan beberapa fungsi lainnya. Buat kami sih, fungsi untuk ngambil foto adalah yang paling seru ya. Jadi kita hidupkan kamera controller di smartwatch ini untuk men-trigger si smartphone-nya ya. Mudah kan? Kemudian ada shake to dismiss. Pada dasarnya ini untuk menutup atau menolak panggilan. Caranya ya dikibas-kibas saja tangan kita. Mudah. Lalu ada knock ya, atau mengetuk gitu ya. Bisa untuk memanggil beragam aplikasi dengan cepat nih. Caranya seperti membentuk gerakan mengetuk ke pintu, tapi arahnya ke bawah ya, nong-nong ke bawah gitu ya. Ada yang menggunakannya untuk mengawali latihan misalnya, jadi nggak perlu buka-buka menu lagi. Kalau kami sih pilih untuk mengaktifkan kamera, jadi buka kamera dengan knock-knock, lalu di-trigger pakai double pinch. Kita masuk ke fungsi kesehatan dan olahraga. Oke, sekarang kita bahas sebagian fungsi yang terkait kesehatan dan olahraga ya, sebagian. Soalnya banyak nih. Pertama, tekanan darah ya, untuk ukur tekanan darah. Meskipun presisinya mungkin belum pas untuk kebutuhan medis, tapi setidaknya bisalah untuk acuan. Sehingga ini bisa jadi alert ya, atau peringatan ke diri pribadi masing-masing ketika ada hal yang tidak sesuai atau nggak biasa-biasanya gitu. Ya contohnya mungkin biasa sehari-hari tekanan darah kita 120/70 gitu. Kalau dia berubah jadi 125/75 ya itu mungkin variasi. Tapi kalau tiba-tiba dia berubah jadi 180/100, nah udah pasti itu lagi naik.
Oke, sebelum kita bisa menggunakannya kita harus melakukan kalibrasi dulu dengan tensimeter medis ya. Setelah itu baru kita bisa menggunakannya untuk pengukuran sehari-hari. Kemudian body composition, pengukurannya juga udah lama ada sebetulnya ya, dan ini tetap jadi salah satu andalan. Kalau kita berupaya untuk menurunkan berat badan misalnya, mengetahui berat otot dan persentase lemak itu tentunya penting banget. Karena intinya kita kan mau menaikkan berat otot dan menurunkan persentase lemak tubuh. Di sini kami ukur 2 kali dengan membandingkan hasilnya dengan pengukuran yang dilakukan di klinik kesehatan. Hasilnya untuk berat otot cenderung mirip dengan pengukurannya di sini ya. Sementara untuk persentase body fat cenderung ada perbedaan yang ya lumayan konsisten ya, beda sekitar 5%-an. Jadi lumayan oke lah untuk acuan. Lalu ada AGES, singkat kata AGES ini untuk mengukur metabolisme tubuh kita. Sayangnya kami tidak bisa mencari pembanding untuk skor yang satu ini ya. Akan tapi di sini nyaris terlihat tidak ada perubahan yang signifikan selama beberapa minggu. Setidaknya untuk tubuh saya. Kemudian ini baru. Energy Score. Ini adalah parameter yang baru saja dihadirkan. Menurut Samsung, skor yang diperoleh ini adalah hasil pengukuran semua sensor dan dengan memanfaatkan AI juga. Nah, untuk pengguna kita bisa melihat Energy Score di pagi hari untuk melihat seberapa fit kita hari ini ya. Kalau skornya lagi rendah, mungkin setelah ngantor pulang cepat aja atau setelah ke kampus pulang cepat aja ya, supaya kita bisa istirahat lebih baik ya. Jadi ini bisa untuk membantu kita belajar untuk mengukur diri kita sendiri ya dengan pantauan si Energy Score ini. Oke, sekarang kita coba untuk olahraga. Ya nggak banyak-banyak ya, mungkin ini jalan atau lari. Kalau saya sih jalan sih sebetulnya ya. Kita coba dulu ya untuk jalan ya. Jam ini bisa menghitung kalau kita sedang jalan-jalan di mall loh sebetulnya dan mencatat sebagai olahraga secara otomatis. Ini udah lama sebetulnya ada ya. Tapi untuk training yang sesungguhnya kita harus men-trigger awalannya. Ini saya pakai untuk jalan kaki setiap pagi sekitar 5 km atau sekitar 1 jam gitu. Nah kalau kita pakai TWS ini pas banget karena setiap kilometer akan ada notifikasi progres dan detak jantung kita tuh di berapa. Tentu saja kita bisa mengatur target dan parameter acuan juga ya. Kita bisa juga minta jam ini untuk beritahu kita setiap perubahan heart rate zone, itu bisa juga. Nah sambil berjalan saya bisa cek beberapa parameter berbeda dengan swipe ke atas dan ke bawah juga. Setelah aktivitasnya selesai kita bisa melihat rekap datanya di smartphone dalam aplikasi Health. Kita cek yang walking ini ya. Di sini kita bisa lihat semua data lengkap ya. Tentu detail rekapnya juga ada di sini. Klik panah ke kanan untuk dapetin detail yang lebih lengkap lagi. Waktu tiap lap ada. Dalam hal ini tiap 1 km. Heart rate zone ada. Ini juga ada grafik lengkapnya. Jadi kalau mau untuk olahraga seperti jalan atau lari ini udah lumayan lengkap sih. Kemudian untuk renang. Nah, gimana kalau buat renang? Jam ini kan sudah 5 ATM dan punya fitur untuk olahraga renang. Kita coba di kolam renang. Kali ini saya kembali temani salah satu coach nasional Indonesia yang juga medalis kita untuk olahraga fin swimming, Livia ya. Setelah sedikit mencoba-coba ternyata strap yang dipakai ini agak kebesaran untuk lengan kiri, jadi harus dipakai di lengan yang kanan. Yang penting masih bisa fit lah. Mungkin ini harusnya untuk dia ini pakai yang 40 mili ya. Nah sebelum mulai kita bisa set parameter yang diinginkan termasuk panjang kolamnya karena nggak semua kolam itu pasti sama panjangnya kan. Jadi kalau ketemu kolam yang pendek gitu cuma 10 meter bisa nih. Tapi untuk ujian kali ini kita pakai kolam yang 25 meter standar lah. Oke langsung aja kita minta Coach Livia untuk nyebur dan nyobain beberapa gaya di dalam air. Untuk 150 meter pertama dicoba separuh dengan gaya bebas dan kemudian sisanya pakai gaya dada. Ya kita bisa lihat hasil di jam ya. Tapi kalau langsung mau masuk ke mode normal kita harus mencet dan menahan tombol yang di kanan atas untuk membuka waterlock. Karena untuk olahraga renang waterlock itu selalu langsung aktif di awal. Setelah itu jam akan langsung membunyikan dirinya untuk membuang air yang mungkin tersisa dalam speaker. Unik ya ini satu ini ya. Pastikan aja kalau kita sudah nyeting jumlah lap atau durasi yang diinginkan supaya pas dengan pengukurannya. Nah kalau dilihat dari smartphone hasil lengkapnya adalah seperti ini nih. Workout detailnya terlihat seperti jalan kaki tadi. Di sini jelas ya bahwa jam ini mengenal gerakan pembalikan. Ini berguna untuk menghitung berapa kali perenang melintas sampai ujung. Ya kan sampai ujung dia balik gitu kan gitu. Nah jumlah stroke itu juga kelihatan di sini. Lalu jam ini ternyata mengenali bentuk gaya renang yang digunakan. Terlihat ada 3 lap pakai gaya bebas dan 3 lap pakai gaya dada di sini. Kemudian tentunya ada heart rate zone selama berenang juga. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Kali ini Coach Livia berencana untuk ganti gaya dari kupu-kupu ke punggung ke gaya dada dan diakhiri dengan gaya bebas masing-masing 1 lap atau 1 kali 25 meter. Ternyata sama dengan perangkat olahraga lainnya, Watch 7 juga sama-sama belum bisa mengenali gaya kupu-kupu. Mungkin karena bentuk gerakannya untuk satu tangan itu mirip dengan gaya bebas saja. Jadi terhitung sebagai gaya bebas di sini. Kemudian karena memang mungkin jarang menggunakan gaya punggung ya. Jadi saat coach mengintip ke arah ujung ternyata sempat dianggap sebagai pembalikan. Jadi secara tidak sengaja dihitung sebagai 2 lap untuk gaya punggung.
Selebihnya untuk gaya dada dan bebas tercatat dengan baik dan benar di sini. Nah, terlepas dari masih ada kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan, hal ini masih dirasakan wajar. Menurut Coach Livia, semua parameter yang tersedia sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan latihan yang serius dan seharusnya bisa memudahkan kalau dipakai untuk coaching atlet. Apa emang harusnya emang pakai alat seperti ini untuk coaching ya? Bisa lebih presisi dan mudah mendeteksinya serta bisa dipantau pencatatannya, itu jelas banget semuanya. Nah, kalau udah olahraga, sekarang kita harus lihat istirahatnya kan, tidurnya ya. Nah, untuk tidur sebenarnya udah pernah kita bahas berulang-ulang kali ya. Intinya sih pakai aja jam ini untuk tidur dan kita akan memperoleh hasil analisanya di pagi hari. Samsung memberikan tipe binatang kepada kita ya, menjuluki kita pakai tipe binatang tertentu untuk menggambarkan pola tidur kita. Sejauh ini kami menemukan bahwa akurasi cukup baik dan uniknya kami pernah sengaja iseng mencoba tidur di sofa dalam posisi duduk dan tidurnya pun terdeteksi di situ. Sayangnya kita nggak sempat nyoba untuk tidur di pesawat ya, karena sejauh ini kami baru menemukan bahwa hanya Galaxy Ring aja yang bisa mendeteksi tidur kami di pesawat. Nah, kalau ditanya ini untuk apa sih? Nah, menjaga atau bahkan memperbaiki pola tidur ini akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kalau tidur kurang atau tidak berkualitas, segudang penyakit akan menanti kita, mulai dari metabolisme yang melamban, berpotensi membuat kita kegemukan hingga tekanan darah yang tinggi yang berpotensi merusak organ tubuh kita. Jadi ya ini penting banget sebetulnya. Sayangnya ya, melihat akurasinya kan merasa bahwa sebetulnya Watch 7 ini meski cukup akurat terkadang agak terasa kurang nyaman kalau dipakai tidur. Mungkin smart band seperti Fit 3 atau mungkin Galaxy Ring akan jadi alat yang lebih pas kalau dibawa tidur. Tapi kalau kalian merasa membutuhkan untuk deteksi tidur dengan detail dan hanya ada satu smartwatch aja, Watch 7 dipadukan dengan strap yang nyaman harusnya bisa digunakan. Ada kok, disediakan oleh Samsung. Oke, sebenarnya masih banyak lagi fungsi dan fitur smartwatch ini, tapi kalau kami bahas semuanya ini nggak kelar-kelar sepertinya yang satu ini. Langsung aja kita masuk soal daya tahan baterainya. Watch 7 ini ternyata daya tahan baterainya sesuai dengan janji banget. Ya mungkin lebih dikit. Dengan always on display kami memperoleh sekitar 35 jam pakai. Sementara tanpa always on display kami dapat sekitar 41 jam penggunaan sebelum dia masuk ke mode penghematan daya. Ini berarti untuk penggunaan lengkap dengan saat tidur, saat pengisian baterai yang paling tepat adalah mungkin di pagi hari setelah bangun tidur. Atau saat kita sedang siap-siap mandi dan sebagainya itu ya. Dan bisa juga ya sebelum tidur kalau kita pulang ke rumah mandi dulu. Nah itu pokoknya lagi mandi di charge lah gitu. Oke, sebagai acuan kalau pagi-pagi kita charge 24 jam kemudian sisa baterainya itu ada di kisaran 25-35%. Sebenarnya cuma satu kali pengisian selama 30 menit kita udah dapat sekitar 45%-an lah ya. Jadi kalau kita siap-siap di pagi hari sekitar 1 jam harusnya smartwatch udah nyampe 100% sebelum kita pakai dia jalan lagi. Ini mungkin terasa kurang pas untuk kalian yang terbiasa pakai jam yang nggak perlu di charge. Ya, saya paham. Dan untuk pengguna smartwatch yang bukan smartwatch sejati alias yang nggak punya store lengkap dan fungsi segudang seperti ini, kemungkinan juga akan protes ya, karena biasa baterai lebih awet kalau nggak punya fungsi selengkap ini. Tapi untuk yang udah paham seperti apa yang namanya smartwatch sejati itu dan memang memanfaatkan semua fungsi atau paling nggak sebagian besar dari fungsinya, tentunya akan paham bahwa banyak smartwatch sejati yang hanya bisa bertahan 20-24 jam saja, alias chargingnya bisa 2 kali sehari mutlak gitu ya. Nah yang ini udah tergolong aman dan nyaman banget. Ini jadi masalah perspektif cara melihatnya aja sih sebetulnya. Nah untuk harganya, untuk Watch 7 yang 40 mili yang kecil itu harga resminya ada di 4.499.000, sementara untuk 44 mili yang lebih besar harga resminya ada di 4.999.000. Nah kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, daya tahan baterainya sesuai dengan janji, tapi emang belum bisa menyamai tipe watch yang Pro dan Ultra, sayangnya di situ ya. Lalu fitur ECG dan blood pressure sebaiknya digunakan sebagai acuan saja, bukan sebagai sebuah kepastian. Kalau memang dirasakan perlu dari hasil pantauan Watch 7 ini bisa dijadikan acuan untuk memeriksakan diri ke dokter ya, kalau memang dirasakan perlu. Demikian pula untuk fitur pengukuran lainnya, meskipun kami menemukan banyak kesamaan dengan peralatan kedokteran sungguhan, tapi kadang ada juga yang kurang pas. Setidaknya ada acuan lah di sini. Ya sebenarnya itu sudah bantu banget ya untuk pemantauan kesehatan. Lalu banyak fungsi kebugaran pada smartwatch ini yang kalau ingin dimanfaatkan membuat kita harus memakainya saat tidur gitu. Sementara ukuran dan bentuknya rasanya bukan yang paling pas untuk dibawa tidur setiap hari. Ini berlaku sama untuk semua jenis smartwatch yang ukurannya besar seperti ini. Lalu untuk olahraga seperti berenang, masih ada beberapa hal yang belum kedeteksi dengan sempurna, seperti gaya kupu-kupu misalnya. Lalu untuk pengguna pemula tentunya akan butuh waktu ekstra untuk mempelajari semua fitur yang tersedia. Dan kemudian dia tidak kompatibel dengan smartphone yang buah-buahan ya. Oke, untuk hal yang kami suka, pertama smartphone ini sudah memanfaatkan AI seperti yang kita udah bahas tadi ya. Lalu ini adalah smartwatch yang sejati. Kita bisa menambahkan fitur dan install aplikasi dari Play Store. Jumlah aplikasinya segudang, fiturnya juga
smart banget ya. Layarnya udah Super AMOLED, terang dan mudah dibaca dalam beragam kondisi. Desainnya membuat kita tidak seperti bawa jam jam smartwatch banget gitu. Jadi lebih masuk aja ke segala jenis outfit kita dan strapnya juga gampang diganti-ganti untuk menyesuaikan. Kemudian pengoperasiannya sigap berkat prosesor yang baru. Layarnya dilindungi dengan Sapphire Glass, jadi membuat daya tahannya lebih baik untuk jangka panjang dibandingkan Gorilla Glass. Secara umum, smartwatch ini tentunya bisa menjawab telepon secara langsung via jam, bisa dikoneksikan ke TWS juga, bisa mengendalikan musik juga. Pilihan aksesoris juga berlimpah. Tinggal cari strap 20 mili aja, langsung bisa dipasang ke smartwatch yang satu ini. Kita bahkan juga bisa mengendalikan kamera smartphone dengan smartwatch ini. Dan watch face-nya pun ada banyak karena dia pakai Wear OS. Jadi banyak opsi third party yang bisa diperoleh dari Play Store. Rata-rata bisa di custom juga detailnya. Fitur kesehatannya sekarang udah pakai AI untuk memberikan gambaran kondisi tubuh kita. Ini sulit ditemukan di smartwatch lain setidaknya saat ini. Fitur olahraganya juga sudah cukup lengkap. Mungkin aplikasinya belum sedetail jam kelas khusus untuk olahraga banget ya, tapi sudah cukup lengkap dan ya mungkin sangat lengkap buat sebagian besar pengguna. Fitur sleep coachingnya juga membantu sekali. Saya jadi bisa mengetahui durasi tidur dan kualitasnya, dan ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan dan memastikan bahwa tidur kita cukup dan berkualitas. Pertanyaannya, smartwatch ini untuk siapa? Ya untuk yang pakai Android ya, dan bisa menyesuaikan diri untuk pengisian baterai setidaknya sekitar setiap 24-30 jam sekali, seharusnya kalian akan bisa memanfaatkan dan menikmati keunggulan si Watch 7 yang satu ini. Canggih yang saat ini soalnya. Pada umumnya smartwatch sejati memang tidak ada yang irit baterainya ya. Yang bisa 7 hari itu biasanya nggak punya fitur selengkap smartwatch sejati gini, dan kebanyakan juga nggak bisa nambah aplikasi. Jadi nggak pas kalau dibanding-banding dimendang-mending. Lalu dia juga akan cocok untuk menggunakan smartphone Samsung tentunya yang ingin menggunakan smartwatch, apalagi untuk menjaga kebugarannya. Seharusnya pilihan pertamanya itu akan jatuh ke smartwatch Samsung seperti yang Watch 7 ini, karena semua fungsinya udah terintegrasi dengan baik sekali. Lalu untuk pengguna Watch 5, bukan 5 Pro ya, atau bahkan Galaxy Watch yang lebih lama lagi, harusnya akan cocok beralih ke Watch 7 ini. Pengguna Android secara umum yang ingin mencari smartwatch sejati yang fungsi-fungsinya mulai dari olahraga sampai kesehatan itu benar-benar lengkap, dan pengen bisa nambah aplikasi via Play Store, tentunya cocok juga dengan Watch 7 ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian merasa bahwa Watch 7 ini adalah smartwatch yang kalian nantikan? Ya, yang jelas sih kami sangat menikmati masa sekitar 3 minggu pemakaian Watch 7 ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.